Saya sebagai si sulung, Iya. dari kecil sampai gede itu di rumah terus. Iya. Seharusnya Oh, faktor iri. Iri, ya, ya. bisa dong Pak. Iri. Nah sekarang dia pulang Oh, di pesta iri. Indraya ini. Lalu mutung gitu kamu. Pemahaman tentang anak yang hilang ini, kalau menurut Koasi nih, kan di sini ada si bungsu dan juga si sulung nih ya. Nah, si sulung ini kan dia yang tinggal bersama dengan si ayah nih. Ya, Oh iya benar Pak. tinggal dengan si ayah. Saya mau nanya nih ke Koasi. Oh iya silakan. Kalau Koasi punya adik seperti si bungsu ini, dia kan si bungsu ini kan dia minta warisan dulu ya kok. Ya. Minta warisan ke papahnya, Iya. terus sampai akhirnya gimana ya? Dia poya-poya, Poya-poya ya. dia habis-habisan. Dia menjual warisannya. Dia minta warisan dari orang tua, akhirnya uangnya itu dipoya-poyakan, akhirnya sampai habis, sampai dia jadi gelandangan dan kerja di tempat peternakan babi, sampai dia kelaparan, sampai makan makanan Sampai makan makanan babi. itu. Coba Koasi posisikan Nah. sedang di zaman waktu itu nih. Di saat itu Koasi punya adik yang seperti itu. Kira-kira apa yang akan Koasi lakukan? Kalau ini pendapat saya ya, dari hati saya yang paling dalam kok gitu ya Pak. Oh, punya hati? Hati saya kadang-kadang terbelah, cuma kadang-kadang bisa nyatu. Itu kayak air dan api. Nah, enggak Pak. Saat terbelah. Gimana? Seperti mana? Hati yang sepakat jiwa gitu. Oh, mantap. Ceritanya kayak berkaitan So separuh sweet jiwa. sekali sih. Soulmate. Udah apa? Dia ngangkat tangan Pak. Iya, dia tanda setuju. Iya. Jadi ini mungkin cerita sulung dan bungsu ini ya Pak. Mungkin kayaknya ada kisah dengan cerita si Anang ini separuh jiwa yang hilang Pak. Ada ya? Ada. Oh, Karena begini, gimana? ketika ayah ini mempunyai dua anak, Iya. satu begitu ingin menikmati hal-hal dunia, akhirnya dia keluar dari rumah itu dan dia merasakan keinginan. Bapak jangan dorong-dorong terus gitu, Iya. nanti kamu nempel Pak. Gak apa-apa kalau biar Jigong. Jadi begini Pak, Iya. kalau pendapat saya Hmm. ini mungkin karena sifat keegoisan dari si bungsu ini. Ketika dia menghabiskan harta yang begitu banyak dan pulang dengan ayahnya menyambut dengan begitu antusias seperti ketemu fans gitu. Jadi kalau kata saya ini Bisa terlalu- ketemu fans tuh gimana maksudnya? gitu loh. Makanya ini kayaknya si sulung ini kayaknya tersakiti secara langsung. Mungkin dia tidak ngomong ke ayahnya. Iya. Tetapi ini akan membawa dampak yang luar biasa buat si bungsu ini, si sulung ini. Sulung apa bungsu? Tadi apa ya? Sulung. Kita bahas si sulung ya Pak. Saya sebagai posisi si sulung, saya akan masa menaruh kebencian kepada si bungsu ini. Oh, benci berarti Benci. kalau punya adik seperti itu perlakuan Koasih akan sama seperti yang si sulung yang Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini. Nah, Akan marah juga seperti itu. akan seperti itu. Alasannya apa? Kenapa mesti marah? Karena begini, Kan dia satu daging adik kandung loh ini berarti. emang secara keluarga itu adik kandung. Hmm. Tetapi kalau secara sifat, mungkin kita nggak bisa kayak adik kandung. Toh sekarang dia ngabisin harta warisannya memang jatahnya dia bukan jatahnya Koasih kan? Benar, tapi kan kalau dia posisinya sudah menghabiskan, seharusnya dia tahu diri, jangan pulang, gitu Pak. Oh gitu ya? Iya, Berarti kalau pulang dia nambahin beban lagi Pak. oh gitu. Nanti harta saya diambil lagi gitu, diminta lagi. Oh, Berat berarti lagi Pak. yang kemaruk kamu Nih berarti. Koko yang serakah nih. Iya, Saya berarti bukan Koko kau yang yang serakah, Loh, ini secara serakah. real, Belum, kenyataan. belum tentu juga si adik ini bakal ngabisin hartanya situ. Ya itu buktinya dia tangan kosong pulangnya Pak, ngesot. Gimana Bapak bilang nggak ngabisin lagi? Kalau Pak Gun sendiri, kalau punya adik yang seperti itu bakal bagaimana? Kalau Pak Gun punya si adik bungsu yang memang dia ngabisin,
kalau Koasi tadi kan dia emosi nih, sama seperti yang Tuhan Yesus umpamakan kan, si sulung juga emosi dan taruh kebencian serta iri. Kalau Pak Gun sendiri, ini kayaknya black or white nih. Kalau saya justru hal seperti ini malah saya pernah ngalami teman saya seperti itu. Oh, malah ada di dunia Ada nyata di ya? dunia nyata, tapi nggak dikabulkan sama orang tuanya. Kalau di dalam Alkitab ini kan dikabulkan. Tapi kalau saya menyikapinya, kalau saya sebagai kakaknya, cuma saya menganggap bahwa anak ini terlalu kurang ajar, tau nggak? Kok bapak masih hidup? Oh ya, Dia warisan udah minta diminta warisan. ya? Iya, Jadi iya. seolah-olah dia tuh sama juga nyumpain Apa mungkin bapaknya. gini, Kogun, ini kan adat ketimuran ya. Kalau Betul. adat timur tuh ibaratnya kayak warisan, mungkin hanya di Indonesia atau di daerah timur gitu. Ah, Orang tua yang masih hidup saat Ya. kita minta warisannya tuh kayaknya nyumpain bocengli bapaknya, ya. bocengli. Iya. Saya interupsi ya, sebentar. Ah. Bapak, ini masalah si sulung Pak, bukan si bungsu. Bapak jangan salah kaprah. Iya kan maksud saya kan kalau saya di posisi sulung, Iya. saya bilang anak ini kurang ajar, tau nggak? Oh, bukan bapaknya yang ngomong. Enggak, ini saya posisi sebagai si sulung, Sebagai kakak dia. sebagai Enggak, kakak. maaf, soalnya dia tampang Adik sama saya ini bapak-bapak terlalu gitu. kurang Bahaya. ajar. Oh, tampangnya bapak-bapak, Nah, jadi iya. saya ngomongnya kan ke sulung. Iya, Ya biarpun bukan tua jangan bapak-bapak. dia bapaknya. Silakan, lanjut Pak, silakan. Silakan. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Bahkan pernah saya ngalami teman saya sendiri dunia nyata, teman kuliah saya. Nah dia kakaknya ini agak sedikit kesal sama adiknya, cuma bilang ke orang tuanya aja, jangan dikasih maaf, Pak, gitu. Oh, ngomong ke papanya Iya, kayak gitu. jadi seolah-olah dia punya pandangan ya itu sama aja nyumpain orang tua gitu. Nah, kalau boleh saya tanya, sikap papanya seperti itu gimana? Kalau bapaknya ya karena memang dia tahu nih anak mungkin agak bandel, agak stres, bapaknya sih nggak ngelayanin aja gitu. Cuma Kalau ini cerita nyatanya kan berarti si adiknya ini stres ya? ya Maksudnya stres dalam artian stres yang gimana kok? Mungkin nggak yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus juga ini rada putus gitu loh. Kabelnya ada yang putus gitu ya. Kalau pendapat saya sih nggak putus Pak. Buktinya dia bisa Bocor foya-foya halus. Pak. Nah, dia bukti foya-foya Pak. ini juga anak ini akhirnya dia poya-poya, tapi dengan ada yang ada sama dia aja gitu, sampai dia digebukin orang, sampai motornya hilang gitu. Loh, stresnya di sini kan bukan stres ya mungkin gila, Bukan tapi ini gila, kan masih gila. sadar, hanya dia apa ya kayak kurang sesetrip gitulah, mirip-mirip. Evakuasi lah gitu. Kalau saya nggak Saya satu, mau ngomong nggak tega. Bapak jangan bandingin dia dengan saya Pak. Oh iya. Stepnya Beda ya? dia sama step saya beda Pak. Iya. Oh kalau dia putus satu, kalau kasih putus empat Dia gitu. Stepnya merah. Iya. Oh iya. Berarti dia keturunan manusia. Saya biru, ningrat. Beda. Stepnya kita kelasnya levelnya juga beda Pak. Iya. Oh ningrat ya. Iya. Tadi Pak. Iya, Ningrat sudah kan. Iya maaf. Bapak nggak bisa gitu. Iya. Saya agak emosi dikit kalau masalah ngomong kayak gitu ya Pak. Saya tersinggungan gitu. Iya. Pak. Jadi Mungkin kalau ngomong bisa kayak- juga yang perumpamaan ini si anak ya mungkin stres juga bisa ya, karena otomatis kan dia ya mungkin orang yang gimana ya, kayak dia kok bisa-bisanya minta warisan di saat orang tuanya masih hidup. Nah, Berarti kan kayak dia kayak yang kurang gitu loh. betul. Kalau menurut saya kalau anak yang normal, apalagi anak yang baik, Mungkin anak cerita yang tahu normal tata dan tidak krama, normal, iya. itu pasti dia mau mengemukakannya aja pasti agak canggung atau malu, Iya, menyinggung perasaan orang tuanya. benar. Nah, berarti ini anak memang agak sedikit terganggu gitu. Kalau kata saya sih enggak Pak. Nah, Songong mungkin. Enggak, bukan. Ini mungkin Kok karena bisa bukan? Sekarang bisa juga dia stres. kita ambil realitanya ya Pak ya. Ah, Sekarang gimana? pergaulan itu terlalu rusak Pak. Mungkin waktu zamannya itu rusak-rusaknya dia. karena Kepengaruh oleh teman-temannya. pergaulannya Pak. Ya, Mungkin karena dia bisa. mencintai karena dia nggak bisa meluapkan segala keinginan dia di dalam rumah itu dia minta.
Akhirnya dia keluar. Dia bisa happy. Bisa juga karena dipengaruhi oleh teman-temannya. Bisa Nih, jadi, papa Pak. kamu kan kaya. Nah, Mintalah jatahnya, mungkin dipengaruhi temannya seperti itu bisa. Nah, kemungkinan ke situnya juga ada melencengnya, Pak. Tapi kalau dibilang stres, kayaknya enggak, Pak. Biasanya kalau orang stres, bengongnya di jalan, Pak. Enggak hura-hura, gitu loh. Tapi ini ada yang stres masih bisa podcast nih. Iya. Iya, Pak. Sebelah saya, Pak. Saya terlalu jujur. Mungkin ya seperti itu ya, Pak. Berarti kemungkinan besar menurut Koasi ini orang nggak stres ya? Tidak stres. Cuma mungkin bisa ke bawah Karena pergaulan. pengaruh lingkungan. Lingkungan. Karena pergaulan. Akhirnya kan si bungsu ini setelah ngabisin warisan orang tuanya ya, si bungsu ini pulang udah mungkin pakaiannya udah compang-camping, dia pergi itu dengan gagahnya bawa harta yang banyak. Iya. Setelah menjual warisan dari orang tuanya, dia pergi ke kota berfoya-foya, ketemu teman-temannya sampai akhirnya habis, terus dia pulang kondisi tidak punya apa-apa lagi tuh. Iya. Ya, saat si sulung ngelihat adiknya kayak gitu, bakal gimana tuh si sulung? Paling saya lihat jauh, siapa tuh gitu loh. Oh, Kalau dia udah sampai pulang-pulang udah beda sama foto ya? Nah, iya. Muka ceremotan Iya. antara hidup dan tidak gitu. Bau loh. lagi. Bau lagi. Pasti saya hajar habis-habisan kamu Oh. kayak gitu. Iya. Emosi saya, Pak. Emosi Kakak ya? yang hebat. Karena dia sudah mencoreng muka saya, Pak. Oh gitu. Pakai Itu kapur apa pakai? Tai babi, Pak. Mahal. Tadi pakai pur ya, Pak? Oh iya, mahal pakai pur itu, Pak. berarti mungkin dari jauh kayak si sulung kayak Koasi ngeliat siapa itu? Dia pulang gua hajar gitu. Oh udah dendam dulu Udah ya? dendam saya, Pak. Saya kan orang punya kebencian gitu loh, Pak. Benar Pak Gun kayak gitu. Si sulung bakal ya mungkin marah ya, pastinya Ya, marah lihat adiknya secara udah mati. manusiawi pasti si sulung tuh pasti sedikit marah karena kok adiknya sudah minta bagian warisan udah habis-habisan kok balik lagi seolah Udah gitu papahnya nerima lagi ya. seolah Malah mesta-mestain bapaknya ya? malah terima bukan diomelin, Ah. bukannya dipukul atau di apa, malah dikasih jubah yang bagus, dimandiin, Iya. bahkan dibikin pesta, suruh potong domba-domba yang tampil-tampil Berarti kalau gitu. itu ayahnya itu justru menyambut loh. Menyambut dengan sukacita sampai ngadain pesta. Kenapa? Itu kan berarti ayahnya yang habis pun harta ayahnya ya. Ayah, Bukan hartanya Harta- kamu. Kenapa kamu marah? Pak, saya sebagai si sulung, Iya. dari kecil sampai gede itu di rumah terus. Iya. Seharusnya Oh, faktor iri. Iri, ya, ya. bisa dong, Pak. Iri. Nah, sekarang dia pulang. Oh, di iri. pesta Indraya ini. Lalu mutung gitu kamu. iya. Nah, harus lah, Pak. Itu kan jatah saya, seharus saya yang merasa bangga jadi. Oh, berarti Kenapa yang itu yang habisin pulang kamu foya-foya? Ini nggak bisa kayak gitu, Pak. nggak bisa ya, salah ya. Salah. Kalau pandangan saya itu salah, Pak. Nggak bisa seperti itu. Tapi kan ayahnya bijaksana, dia menyambut dengan sukacita, bahkan ngadain pesta. Toh ya harta ayahnya. Bener, Pak. Harta ayah saya bener gitu. Iya. Tapi Toh nya- kamu kan istilahnya kayak si sulung juga tinggal bareng sama ayahnya, mau minta apa tinggal Oh, minta setiap hari kan. pesta juga pasti. nggak bisa, Pak. Yang nyari dua kebanyakan saya, Pak. Dia kan cuma goyang-goyang ke kaki doang dapat duit, Pak. Pulang habis, Ya, minta lagi. Inilah kakak Kamu nggak yang bisa gitu kakak dong, yang Pak. nggak bijaksana kayak gini. Bahasa Berarti biasa. kok Asil lebih sayang harta daripada sama adiknya. Nah, harusnya lebih sayang adik daripada harta. Tidak Harta bisa kayak gitu, nggak bisa, habis. Pak. Kalau adik itu ya semata wayang, apalagi ini adik semata Iya. wayang loh Ah. satu-satunya. Berarti Koasi lebih mending kehilangan adik daripada kehilangan harta. Harta, iya. Nggak Lebih bisa. memilih harta berarti. Bukan, Pak. Bukan gitu. Ini kita ambil yang apa yang kita lihat gitu loh. Ya. Kalau kita pikiran sehat, kalau masih sehat pikirannya Pak ya. Seharusnya kita kalau hartanya dihabisin tuh adeknya. Berarti ayahnya dianggapnya nggak sehat dong. Iya. Kan ayahnya menjamu malah. Itu beda cerita, Pak. Oh, kok bisa beda? Tadi katanya kalau yang Ini menyambut posisi nggak saya, sehat. Pak. Posisi saya dong. Berarti nggak Posisi sehat itu. ya kamu ya. Ini
kembali lagi ke ayahnya. Berarti ayahnya kan menyambut tuh kok ya. Iya. Menyambut, bahkan ngadain pesta, tapi akhirnya si sulung ini malah iri ya. Iri. Ternyata seperti Koasi sendiri pun tadi mutung, ngiri ya lihat ayahnya melakukan seperti itu. Kenapa saya tidak pernah diadain pesta, sedangkan ini si adiknya yang udah ngabis-ngabisin, begitu datang malah dibikinin pesta, kan kayak gitu ya dalam betul. perumpamaan itu. Betul. Itu sebenarnya contoh ayah yang bijaksana sebetulnya ya. Wah itu luar biasa, jarang sekali kita bisa menemukan seorang ayah, mungkin di dunia ini nggak gampang menemukan ayah seperti itu ya. Iya. Sudah dia merasa sama anaknya seperti kayak disumpahin, pintain bagian hartanya. Begitu anaknya sudah habis-habisan kembali malah dia jamu, dia bikin pesta. Itu ayah yang super bijaksana, orang ayah yang punya benar-benar imannya luar biasa. Ya, Itu. tapi menurut Koasi katanya ayahnya nggak sehat ini. Iya. Pak, bukan aku nggak sehat. Maksudnya saya tindakannya itu nggak sehat, Pak. Kenapa bisa nggak sehat tindakannya? Nah, seperti ini. Kalau sekarang kita ambil contohnya anak-adiknya ini, adiknya si Adiknya sulung apa? ya, adik si Iya, sulung ya. iya. Saya posisi sebagai si sulung. Iya, kamu sulung. Adik saya ini, dia ngomong Saya misalnya adiknya lah, kamu akan ngomong apa enggak, ke Bapak saya? kegedean, Pak. Gak cocok, Kok bisa kegedean? Nah, badan saya Lalu kecil. ke Amel. Nah, seperti ke ya. Iya. Seperti ke Amel ya, Pak. Iya. Gimana? Dia tuh? minta kamu harta. kamu akan ngomong apa ke Amel? Coba. Nah. Kalau ternyata Coba, Amel habis berani ngabis-ngabisin. ya coba Seperti itu. ngomong. Iya, coba kamu jadi si sulung, Iya. kamu ngomong, Mel, gimana coba? Mel, kamu harus sadar diri, kalau harta kamu sudah kamu habiskan, jangan pulang, gitu. Oh gitu. Jangan ngerepotin orang tua lagi, gitu loh posisinya. Nah. Jadi bukan ayah nggak sehat, Oh. adanya nggak sehat. Bukan Nah. iri tuh, bukan iri ngomong Bukan gitu. iri. Oh, bukan Cuma iri. dengki dikit, Pak. Ada dengkinya ya. Dengki dikit doang, nggak banyak. Gitu. Loh, tapi nanti kalau misalnya tapi misalnya Amel nih, Iya. begitu kan ada ayahnya sama ada si sulung kan. Hmm. Nah, terus ayahnya si Amel nih ngomong, loh ayah saya menerima kok, kamu kok tidak menerima? Kamu bakal ngomong apa? Kan di situ ada ayahnya. Si Amel mau diterima sama ayahnya, kamu nyuruh jangan pulang. Tetapi saya kan punya suara juga, Pak. Iya. Kan saya boleh keluarkan unek-unek saya, Pak. Walaupun itu diterima pun, Terima nggak terima, saya tetap keluar unek-unek saya, Pak. Karena saya dengki gitu sama dia. Oh. Kok seperti itu dia mau diterima lagi gitu loh. gitu ya. Nah kalau saya seandainya Bocengli ya? Bocengli, Pak. Kalau seandainya saya yang ngabisin, saya yakin, Pak. Yakin apa? Hah? Kalau kamu yang ngabisin gimana? Pasti ditendang jauh-jauh, Pak. Nggak bakal balik lagi, Pak. Oh enggak, belum tentu. Ini orang tuanya bijak soalnya. Orang tuanya bijaksana, walaupun si sulung yang ngabis-ngabisin pun tetap saat dia pulang kondisi habis, dia akan diterima juga. Nggak bisa, Pak. Gimana tuh? Ini kan persepsi saya, Pak. Iya. Penilaian saya sendiri. Ya jangan Kok Bapak- muncrat. Oh, ya. Nggak muncrat. Kok Bapak ngotot, terus saya ikutin Bapak. Gimana sih? Iya, Kat. Nah, akhirnya orang tuanya melihat anaknya yang bungsu datang dengan keadaan yang compang-camping, yang sangat lusuh, jauh dari sewaktu dia belum meninggalkan bapaknya itu. Nah, tapi dia orang tua yang baik tetap menerima, bahkan dari jauh dia memeluk anaknya yang bungsu itu, walaupun udah kotor bau, dan dia panggil. Iya ya, pasti baunya kayak apa tuh ya? Wah, udah lebih dari mirip-mirip Koasi lah baunya. Nggak jauh dengan dirusok, Pak. Iya, akhirnya nah dia buat Bau pesta. sandal, bau ember ya. Iya. Iya. Tapi tetap tuh itu ayah yang bijaksana, Itu ayah mau yang bau bijaksana kayak seperti apa, mau itu. miskin kayak apa, dia tetap meluk tuh, tetap Iya. meluk. Pendapat saya itu pencitraan banget, Pak. Kok bisa pencitraan? Tembang pilih, Pak, dia. Kenapa tebang pilih? Loh, ini kan ayah yang bijaksana seperti itu. Dia memeluk, kalau misalnya mau pencitraan, mungkin dia meluknya sambil gini. Bapak saya mau Tutup nanya hidung. dulu. Bapak saya mau nanya. Waktu dia meluk anak yang satu itu, Ah. banyak orang nggak? Nggak tahu kan? Anak buahnya kan nonton nih. Anak doang satu, Pak. Iya, anak buahnya kan makanya bapaknya bilang, "Hei, karyawan-karyawan, ambil juga yang Banyak paling tuh bersih." saksinya. Banyak orang kaya karyawannya aja nggak kehitung.
Nah, lebih dari 5.000 orang. lo mau nyela apa lagi? Eh, Lo masih mutung, masih nggak terima Enggak, nih ini kayaknya nih. sebenarnya kalau kayak Kakak gini, yang Masa ayahnya berbijaksana sendiri itu aja gini. dianggap pencitraan, berarti lo Lah, dendam juga ke ayahnya. saya nggak gitu pak. Emang saya hati nurani masih ada pak. Cuma kalau demikian saya lebih gede pak, gitu. Karena posisinya ada ini. Oh, kan masih benci nih, masih Iya, kalau seperti itu dendam. hati nurani pun bisa hilang pak. Seperti itu. Itu manusiawi sih sebenarnya, Manusiawi, seperti Pak. manusiawi. Tapi kalau seorang ayah memperlakukan anaknya itu berarti kan tidak tebang pilih. Ya. Dia bijaksana ke kedua anaknya. Hanya kamu aja nggak merasa si sulung emang ini. itu haknya bener. Iya. Dia mau ngelakuin apa itu haknya dia. Cuma saya selama saya tinggal sama dia aja, gitu loh, Iya. nggak pernah dirayain apa-apa. Ya Ulang sekarang tahunnya kadang-kadang ingat apa enggak saya nggak yakin itu pak, bener pak. gimana Pak Gun? Kenapa si ayah yang tinggal serumah dengan si sulung itu boro-boro ngerayain pesta kayak buat si Iya. bungsu ya? Saya juga nggak tiap yakin. tiap tahun aja ulang tahun aja nggak dirayain. Iya, gitu. mungkin bakal lupa. Ya, Itu karena- punya makna yang seperti apa tuh? ya Tanggal lahirnya saya juga nggak tahu. Pak. Itu. menurut pendapat ayahnya, kalau si sulung itu kan setiap hari ketemu, tiap hari kumpul, Iya. ya. Kalau buat menurut ayahnya, kamu jangankan setahun sekali, setiap hari pun kamu mau potong kambing atau domba iya, yang iya. montok yang Toh gimana bagus. hartanya ayahnya Toh ya hartanya harta- kamu juga gitu. Kan loh. ada pepatah, harta orang tua, harta anak. Tapi harta anak, ya harta anak. Harta anak bukan harta bapak. orang tua. Lah kenapa ngomongnya setelah kejadian ini? Kenapa dulu nggak ngomong Ya, itu pak? karena anaknya yang sulung itu kuasai sama rasa kebencian. Jadi seolah-olah, kok bapak gua Padahal kalau saat itu misalnya nih si bungsu belum pulang, Nah. si sulung minta ke ayahnya, minta pesta, minta apa, pasti akan diberi. mungkin lebih meriah dari Iya. adeknya. Enggak, kalau pikir saya begini. Mungkin dia bilang gini, adekku udah ngambil warisan, ini hak saya semua. Iya. Nah iyalah. Iya, ya memang seperti itu. Seperti Harta itu. ayahnya itu harta si sulung. Iya. Mungkin ya. Tapi kenapa masih ada iri dengki gitu ya ke Itu namanya adiknya? manusia pak. Benar. Gitu ya? Manusia itu seperti itu rata-rata pak. Oh, rata-rata seperti itu ya. Makanya Karena jangan apa? ditiru lah manusia kayak Kosi. Karena apa? Karena cinta uang. Karena cinta uang. Cinta uang membutakan hati nurani pak. Wah. Kadang-kadang otak pun buta jadi nggak sinkron gitu loh pak. Gitu ya. Iya. Harusnya belok kanan ngomongnya kiri gitu. Oh bapak pengalaman ya. Bapak pengalaman seperti itu. Iya, Jangan iya, ngomongin iya. di sini pak, malu. Oh, iya. Bapak mau curhat jangan di sini. Iya, ditonton banyak orang ya. Nah, Malu ya. iya pak. Jadi kalau mau curhat sama sharing, Iya. sama siapa yang bisa percaya gitu Oh, pak. gitu. Jangan depan umum gini pak. Iya. Berarti maknanya si harta ayahnya itu adalah harta si sulung. Sulung. Jadi saat si sulung mau minta kapan aja pesta, ya pasti si ayahnya pasti memberi izin, ya Pasti, memberi restu. iya. Jadi bukan pencitraan lagi kok sih. Bukan pencitraan. Jadi memang si ayah ini memang bijaksana, ya hartanya dia ya harta anak-anaknya. Gitu. Karena hati kuasi diselimuti oleh rasa kebencian, Iya. itu yang bahaya. Makanya jangan punya hati yang Pahit. akar kepahitan itu bahaya. Itu Itu makanya berarti belajar bijak. ya si sulung sudah diliputi rasa iri, Iri, dengki yang dengki. akhirnya Iya. malah merusak dirinya sendiri ya. Iya. Nah itu yang disebut makanya. Jadi malah yang terhilang itu sebetulnya yang Si yang sulung ya. Oh, yang terhilang si sulung. Selama ini banyak tahunnya yang terhilang justru yang si bungsu Si ini yang bungsu. meninggalkan rumah. Iya. Iya, mungkin kayak mungkin ya gimana ya? Susah ya. Berarti selama si sulung sama bapaknya ini berarti nggak ada hubungan batin yang Iya. baik. Bukan. Jadi dia Tidak melekat lah Tidak istilahnya. melekat. Terus. Lupa, jangan dikoyok gini. Iya, 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 Saya jadi silakan. nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini, Pak. silakan. Mau ngomong tinggal ngomong, apa susahnya? Ini Pak. Saya jadi nggak bisa keluar suara. Oh, gitu ya. oh gitu. Ya. Ya begini Pak. Gimana? Ya kalau emang secara kita logika sehatnya kita pahami lah.
kalau ayah punya hak seperti itu. Tetapi Pak, Ya. kemungkinan kecilnya itu bisa memaafkan susah Pak. Ya itu karena dari awalnya sudah diliputi rasa iri dulu. Itu lama-lama jadi dendam kesumat tuh kayak gitu. Siapa ya Pak? Sudah mendarah daging tuh dendamnya. Makanya akar dari penyakit itu kepahitan dulu. Saat kamu kepahitan, kamu akan jadi buruk rupa kayak sekarang. Nah, justru yang kita petik saat ini, justru yang terhilang itu justru si sulung yang tinggal satu rumah dengan ayahnya, tapi dia tidak melekat. Banyak dari kita yang selama ini taunya justru yang terhilang tuh si bungsu saat dia keluar dari rumah dan menghabiskan harta milik orang tuanya itu, dia pergi jauh. Nah, kita taunya di ayat itu dia yang terhilang. Justru sebaliknya, yang ada di dalam rumah inilah yang terhilang si sulung itu. Oke, sepertinya itu dulu. Nanti kita akan sambung lagi dengan podcast yang lainnya dan jam juga sudah menunjukkan waktunya. Menunjukkan Pak, jam dilihat Pak. Oh iya, dilihat ya. Ya, oke. Ini kita Ngarang-ngarang terus. Lanjut. Emosi saya bang habis Pak. Oh, belum habis. Nanti emosi koasi akan kita sambung lagi ke podcast acara selanjutnya. Kita Nggak bisa, akan Pak. Bagi jadwal dulu Pak. ini kalau saya dipotong-potong kayak gini terus nanti lama-lama nggak selesai-selesai, bisa sampai jam 12 malam nanti. Gak apa-apa. Ya, Saya deket kok. ya kita akan sambung lagi dengan pembongkaran atau firman lain lagi yang akan kita bahas. Tentunya tetap di channel ini Samaria Sejahtera bersama kita. Saya Tejo Raharjo. Saya Udin Sutejo. Hak-hak saya Pak. Oh iya, mulut-mulut Anda. Ya tapi kalau mau ngomong Udin Sutejo, mic-nya dideketin, jadi jelas. Iya. Udin Sutejo saya. Dan senior kita, Gunawan Sutejo. ini kok marganya Sutejo semua ya? Bapak kita saudara iman Pak. Gimana sih? Oke, terima kasih jemaat. Kita akan ketemu lagi podcast selanjutnya. Kita ketemu lagi dan tetap pantengi acara kita, tetap di Samaria Sejahtera. Mantap.